Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membawakan materi tentang ideation dan kreativitas dalam desain digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aswaf Harabi Praditya, bersama kedua teman saya yaitu ada Duta Maharani dan juga Duyana Setiawati. Baiklah, tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai presentasi. Ideation dan kreativitas dalam desain digital. Ideation adalah proses pengembangan ide inovatif yang menjadi langkah awal dalam desain digital. Di era digital, proses ini telah berevolusi dengan bantuan teknologi yang memungkinkan kolaborasi lintas disiplin dan efisiensi pengembangan ide. Teknologi seperti aplikasi brainstorming, platform kolaboratif, dan alat prototipe digital memainkan peran penting dalam mendukung kreativitas tim desain. Digital reframing adalah salah satu pendekatan yang mengubah produk tradisional menjadi solusi digital inovatif dengan fokus pada pengalaman pengguna. Yang pertama, ada strategi dan teknik ideation di era digital. Strategi seperti design thinking sangat efektif dalam ideasi digital karena memberikan kerangka kerja untuk memahami masalah melalui empati pengguna, brainstorming struktur, dan pengembangan solusi kreatif. Teknologi digital memainkan peran penting dalam analisis data pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan secara mendalam. Pembuatan prototipe digital untuk pengujian langsung dan pengguna. Pengalaman pengguna menjadi fokus utama sehingga ide yang dihasilkan lebih relevan dan berbasis data. Yang kedua, ada tantangan dalam ideation digital. Beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada keseimbangan kreativitas dan keterbatasan teknik. Ide inovatif sering terkendala teknologi atau biaya. Kolaborasi antara tim desain dan teknik diperlukan untuk memastikan ide realistis dan dapat diimplementasikan. Yang kedua ada intangibilitas produk digital. Produk digital sulit divisualisasikan di tahap awal. Solusi seperti prototipe digital dan simulasi virtual membantu memvisualisasikan ide dengan memberikan umpan balik yang lebih cepat. Yang ketiga ada peran teknologi dalam mendukung kreativitas. Teknologi seperti AI dan Big Data mendukung kreativitas dengan membantu menemukan pola tak terduga dalam data besar. Memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna sebagai dasar ide, alat kolaborasi digital, misalnya seperti platform kolaborasi real-time, memperkaya ideasi dengan efisiensi lebih tinggi dan perspektif yang lebih beragam. Selanjutnya ada peran teknologi dalam mendukung kreativitas. Alat kolaborasi digital seperti Miro dan FigJam memungkinkan tim bekerja bersama meski terpisah secara fisik, meningkatkan efisiensi dan perspektif ide. Berikut adalah alat-alat yang dapat digunakan. Yang pertama ada Miro, papan tulis online untuk kolaborasi visual real-time. Yang kedua ada MindMeister, alat untuk membuat peta pikiran yang membantu mengorganisir ide secara hierarkis. Yang ketiga ada Stormboard, memfasilitasi penyusunan dan pengelompokan ide dengan sticky notes digital. Yang keempat ada The Google Jamboard, papan tulis interaktif berbasis cloud yang mendukung kolaborasi jarak jauh. Yang kelima ada FigJam, alat desain berbasis kolaborasi mempermudah transisi dari brainstorming ke desain produk. Yang terakhir ada Notion, alat manajemen proyek untuk mendokumentasikan ide dan melacak perkembangannya. Alat ini memungkinkan proses brainstorming lebih terorganisir, fleksibel, dan efisien, serta memperkaya hasil dengan perspektif yang beragam. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas dalam tim digital. Yang pertama, faktor-faktor yang mendukung kreativitas dalam tim digital. Menurut Chowki, tahun 2021, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas dalam tim digital. Yang pertama, lingkungan yang mendukung eksperimen sangat penting. Yang kedua, teknologi berperan besar dalam memfasilitasi proyek ideasi dan kreativitas dalam tim. Selanjutnya yaitu proses kreativitas dalam tim digital. Jadi, proses kreativitas dalam tim digital seringkali mengikuti siklus iteratif di mana ide awal dieksplorasi, diuji, dan disempurnakan berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya yang ketiga yaitu tantangan dalam mengembangkan kreativitas. Menurut Wang tahun 2022 mencatat bahwa salah satu tantangan utama dalam desain produk digital adalah memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan arah proyek.
Selanjutnya, menurut Chambers tahun 2018, dalam bukunya Design Thinking for Digital Well-being, menyoroti bahwa tantangan lain adalah mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan keterbatasan teknis. Selain itu, menurut Lewick tahun 2018, mencatat bahwa mempertahankan motivasi dan keterlibatan anggota tim juga merupakan tantangan yang signifikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu best practice untuk mengembangkan kreativitas dalam tim digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chowki tahun 2021 dan Vendra Minelli tahun 2023, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mendorong kreativitas dalam tim digital. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Dengan mendorong keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi dapat membantu tim merasa lebih nyaman untuk berbagi ide tanpa takut akan kritik yang tidak konstruktif. Yang kedua, mengadopsi pendekatan agile. Dengan menggunakan metodologi agile, tim dapat bergerak dengan cepat dan responsif terhadap perubahan atau masalah yang tidak terduga selama proses pengembangan. Yang ketiga, mendukung pembelajaran berkelanjutan. Tim yang terus belajar dari kegagalan mereka akan lebih mudah menemukan solusi yang kreatif dan inovatif di masa depan. Yang keempat, menggunakan alat teknologi yang mendukung kolaborasi. Platform kolaborasi digital seperti Trello, Miro, atau Slack dapat membantu tim untuk tetap terhubung dan berbagi ide secara lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu tantangan ideasi dalam proyek digital. Yang pertama, teknologi yang cepat berkembang menjadi tantangan besar dalam ideasi proyek digital. Menurut Chowki tahun 2021, solusi untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan menerapkan konsep design thinking yang berfokus pada pendekatan kolaboratif dan iteratif dalam menghasilkan ide. Selain itu, menurut Wang tahun 2022, perusahaan juga harus menginvestasikan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan teknologi baru agar tim selalu siap menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Selanjutnya, yang kedua, kolaborasi tim multidisiplin. Setiap anggota tim mungkin memiliki cara berpikir yang berbeda, yang bisa menyebabkan konflik atau kesalahpahaman. Untuk mengatasi tantangan ini, menurut Lin tahun 2020, menyarankan penggunaan metode design thinking yang mengedepankan empati dan pemahaman mendalam terhadap setiap anggota tim. Selanjutnya, yang ketiga yaitu intangibilitas dalam proses ideasi. Menurut Chowki tahun 2021, penggunaan alat visualisasi digital seperti wireframes atau mockup dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selain itu, yang keempat yaitu kurangnya pemahaman pengguna. Menurut Chowki tahun 2021, menekankan pentingnya user experience design atau UXD dalam proses ideasi digital, di mana perusahaan harus memahami secara mendalam siapa pengguna mereka dan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu kendala waktu dan anggaran. Jadi, untuk menghadapi tantangan ini, menurut Lewick tahun 2018, merekomendasikan penerapan metode yang lebih efisien seperti penggunaan sprint dalam design thinking. Jadi, sprint ini memungkinkan tim untuk fokus pada masalah spesifik dalam waktu yang singkat sehingga dapat menghasilkan ide yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu juga, pengelolaan anggaran yang lebih baik juga perlu diperhatikan agar perusahaan tetap dapat menyediakan sumber daya yang cukup untuk proses ideasi. Selanjutnya, yang keenam yaitu resistensi terhadap perubahan. Jadi, untuk mengatasi resistensi ini, menurut Chowki tahun 2021, menyarankan agar perusahaan menciptakan budaya inovasi yang mendukung perubahan dan pengambilan resiko. Selain itu juga, mengedukasi tim tentang manfaat dari penerapan ide baru dan memberikan insentif untuk inovasi juga dapat membantu mengurangi resistensi dan mendorong proses ideasi yang lebih sukses. Peran teknologi dalam memfasilitasi kreativitas. Dalam era digital, peran teknologi menjadi sangat signifikan dalam mendukung proses kreativitas, khususnya dalam konteks desain digital. Berikut peranan teknologi dalam memfasilitasi kreativitas. Pertama, peran alat kolaborasi digital. Sebagai contoh, alat-alat seperti Miro atau Figma memungkinkan para desainer untuk bekerja sama dalam waktu nyata dan menciptakan papan ide yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim. Kedua, mengatasi tantangan kreativitas melalui teknologi. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk terus beradaptasi dan mengubah teknologi yang mereka gunakan seiring dengan perkembangan kebutuhan proyek. Yang ketiga, teknologi untuk meningkatkan kreativitas tim.
Teknologi telah membuktikan diri sebagai alat yang sangat berharga dalam memfasilitasi kreativitas dalam desain digital. Best practice dalam ideation di proyek digital. Proses ideation merupakan langkah kunci dan pengembangan produk dan layanan digital. Dalam konteks ini, banyak organisasi yang menerapkan praktik terbaik untuk memaksimalkan hasil dari proses ideasi mereka. Poin-poin yang dapat disimpulkan dalam best practice dalam ideation di proyek digital yaitu: yang pertama, memahami pengguna dan empati; yang kedua, menggunakan teknik brainstorming yang beragam; yang ketiga, literasi dan prototyping cepat; keempat, kolaborasi lintas disiplin; kelima, menggunakan alat digital untuk mendukung proses ideasi; keenam, menerapkan umpan balik yang konstruktif; dan yang terakhir adalah fokus pada proyek yang mengedepankan pengalaman pengguna. Berikut adalah studi kasus proses ideasi pada perusahaan digital. Salah satu sektor yang merasakan dampak signifikan dari revolusi digital adalah industri transportasi dan layanan berbasis aplikasi. PT Gojek Indonesia telah menjadi perusahaan yang menonjol dengan visi untuk menjadi mitra pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. PT Gojek Indonesia dengan cepat meluaskan jangkauan layanan untuk mencakup berbagai layanan seperti pengiriman makanan, pemesanan taksi, logistik, e-commerce, pembayaran digital, dan masih banyak lagi. PT Gojek Indonesia menyadari perlunya melakukan inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin pasar dan menghadapi tantangan baru yang muncul. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai ideation dan kreativitas dalam digital design. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.